Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my YouTube channel with me Andita Prameswari with NPM 224111215. In this video, I want to explain about introduction to digital business. Penasaran dengan materinya? Simak terus ya. Di era yang semakin cepat ini, transformasi digital bukan lagi sekedar tren, melainkan sebuah keharusan bagi setiap perusahaan yang ingin tetap relevan dan kompetitif. Perubahan teknologi yang begitu pesat telah mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan, dari cara kita berkomunikasi hingga bagaimana kita menjalankan bisnis. Di tengah gelombang perubahan ini, perusahaan dituntut untuk beradaptasi dengan cepat agar tidak tertinggal. Digital business management is a present as a process of managing business activities that utilize digital technology to create new value in business models and the company's internal capabilities. Oleh karena itu, bisnis digital memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan efisien, serta meningkatkan kemampuan internal perusahaan untuk berinovasi dan berkembang lebih cepat. In this context, digital business management covers various aspects such as strategy, development, digital marketing, data analysis, and technology-based product development. Nah, manajemen bisnis digital tidak hanya berlaku untuk perusahaan yang bergerak di sektor digital saja, tetapi juga untuk bisnis konvensional yang ingin meningkatkan nilai mereka melalui teknologi digital ini. The next slide is the main purpose. The main purpose of digital business: 1. Increase brand visibility. Using digital platforms such as social media, search engines, and online advertising to expand brand reach and increase recognition among a wider audience. Tujuan utama manajemen bisnis digital adalah meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan pendapatan melalui platform digital. Tujuan lainnya yaitu yang pertama, meningkatkan visibilitas brand. Menggunakan platform digital seperti media sosial, mesin pencari, dan iklan online untuk memperluas jangkauan brand dan meningkatkan pengenalan di kalangan audiens yang lebih luas. 2. Targeting the right audience. Digital marketing management help in selecting target audience according to their demographic, interests, or online habits so that the marketing strategy is more focused and targeted. Jadi yang kedua adalah menargetkan audiens yang tepat. Manajemen pemasaran digital membantu banget dalam memilih target audiens sesuai demografi, minat, atau kebiasaan online mereka. Jadi strategi pemasarannya jadi lebih fokus dan tepat sasaran. Yang ketiga adalah increase interaction with customer. Digital marketing can bring brands closer to customer, for example, through interesting content, comments on social media, or personal email marketing. Maksudnya, meningkatkan interaksi dengan pelanggan nih. Pemasaran digital dapat buat brand lebih dekat dengan pelanggan, misalnya lewat konten yang menarik, komentar di media sosial, ataupun email marketing yang personal. Semakin sering interaksi, semakin juga kuat hubungan brand dengan konsumennya. The next slide is key characteristic of digital business. Yang pertama, customer centric. Digital business put customer at the center of attention. By using data and technology, business can provide a more personalized experience tailored to each customer need. Maksudnya, karakteristik utama bisnis digital adalah yang pertama, berpusat pada pelanggan. Bisnis digital menempatkan pelanggan sebagai fokus utama. Dengan menggunakan data dan teknologi,
Bisnis bisa memberikan pengalaman yang lebih personal sesuai kebutuhan setiap pelanggan. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga meningkatkan pengalaman yang membuat pelanggan merasa dihargai dan dipahami. Hal ini sangat penting untuk membangun loyalitas dan menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Jadi ini penting banget untuk berpusat pada pelanggan. Selanjutnya ada data-driven approach. Business use data and analytics to make better decisions. Data is also used to make operation more efficient and provide an edge over competitor. Yang kedua adalah pendekatan berbasis data. Bisnis memanfaatkan data dan analisa data untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Data juga bisa dipakai untuk membuat operasional lebih efisien dan memberikan keunggulan dibanding kompetitor lainnya. Dengan pendekatan berbasis data, risiko bisnis dapat diminimalkan dan strategi yang dijalankan dapat lebih sesuai dengan kondisi pasar yang terus berubah. Yang ketiga adalah pola pikir agile. Bisnis digital harus fleksibel dan siap beradaptasi dengan cepat. Ini penting karena mereka menggunakan pendekatan yang berulang dan terus menyesuaikan dengan perubahan pasar serta kebutuhan pelanggan. Dengan cara ini, perusahaan dapat merespons tantangan dengan lebih efektif dan memastikan proses bisnis berjalan lebih efisien. The next slide is strategy. A business digital strategy is a plan designed to leverage digital technologies and digital transformation to achieve business goals. It involves using a variety of digital tools and platforms to increase efficiently, expand market reach, and create add value for customer. Jadi, strategi manajemen bisnis digital adalah rencana yang dirancang untuk memanfaatkan teknologi digital dan transformasi digital guna mencapai tujuan bisnis. Ini mencangkup penggunaan berbagai alat dan platform digital untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Strateginya yang pertama adalah SEO atau Search Engine Optimization. It's a process of optimizing a website so that it appears in search engine results organically. Keyword research identify relevant keyword to attract visitor. Next is on-page SEO. SEO optimize on-page elements such as meta text and content to improve search engine rankings. Jadi strategi yang pertama adalah SEO atau Search Engine Optimization adalah proses mengoptimalkan website agar muncul di hasil pencarian mesin telusur secara organik. Yang pertama adalah keyword research. Ini bisa mengidentifikasi kata kunci yang relevan untuk menarik pengunjung. Kemudian ada one page SEO. Ini bisa jadi mengoptimalkan elemen di halaman seperti meta text dan konten untuk meningkatkan peringkat di mesin pencari. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi dan keterbacaan halaman bagi mesin pencari dan pengguna. Strategi yang kedua adalah SEM atau Search Engine Marketing. It's a process of optimizing a website so that it appears in search engine result organically. By using Google Ads, using paid advertising to reach specific audience through search. The next is PPC or pay per click and advertising model where you pay only when your ad is clicked. Jadi strategi yang kedua adalah SEM atau Search Engine Marketing. Adalah proses mengoptimalkan website agar muncul di hasil pencarian mesin telusur secara organik. Dengan menggunakan Google Ads atau iklan berbayar untuk menjangkau audiens spesifik melalui pencarian.
Jadi ketika pengguna mencari kata kunci tertentu, iklan akan muncul di bagian atas hasil pencarian. Selanjutnya adalah strategi menggunakan PPC atau Pay per Click. Model iklan ini bisa di mana biaya bayar hanya saat iklan diklik, memungkinkan kontrol anggaran yang lebih baik dan hasil yang lebih cepat dibandingkan dengan SEO. Jadi ini salah satu kelebihan menggunakan PPC adalah kontrol anggaran yang lebih baik dan hasil yang lebih cepat. The next slide is strategi yang ketiga adalah SMM, Social Media Marketing. Is a process of optimizing a website so that it appears in search engine search result organically. This social media advertising is take advantage of our platform like Facebook or Instagram to reach a wider audience based on demographic and interests. Jadi strategi yang ketiga adalah SMM atau Social Media Marketing. Adalah proses mengoptimalkan website agar muncul di hasil pencarian mesin telusur secara organik. Hal ini dapat membantu menjangkau audiens yang lebih luas dan relevan. Ini dapat dilakukan dengan iklan di media sosial, seperti memanfaatkan platform seperti Facebook atau Instagram untuk menjangkau audiens yang lebih luas berdasarkan demografi dan minat. Jadi lebih luas pemasarannya, lebih luas menjangkau audiens dengan menggunakan platform seperti Facebook dan Instagram. Selanjutnya adalah yang keempat, email marketing. Email marketing is a method of direct communication with customer via email. Automate campaign send personalized email based on previous interaction with customer, increase engagement and conversation. Strategi yang keempat adalah email marketing. Email marketing adalah metode komunikasi langsung dengan pelanggan melalui email. Dapat dilakukan dengan automate campaign atau dalam artian kirim email yang dipersonalisasi berdasarkan interaksi sebelumnya dengan pelanggan. Dapat meningkatkan keterlibatan dan konversi. Digital Business Management Function dapat dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama, digital marketing. Digital marketing atau marketing digital adalah meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness dan mengoptimalkan saluran komunikasi untuk menarik trafik potensial. Ini melibatkan penggunaan alat-alat digital seperti media sosial, SEO, dan iklan online. Fungsi manajemen bisnis digital yang kedua adalah digital sales. Berfungsi untuk penjualan dengan tujuan mengelola database pelanggan menjadi transaksi penjualan. Ini mencangkup strategi untuk meningkatkan konversi dari pengunjung menjadi pembeli. Strategi yang ketiga adalah digital operation service. Fungsi ini berorientasi pada peningkatan loyalitas pelanggan dan pembelian ulang. Dengan menggunakan alat digital, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan personal kepada pelanggan. Fungsi yang keempat adalah data analisis. Adapun tujuannya adalah mendapatkan insight yang akurat tentang perilaku konsumen. Ini bisa jadi mengidentifikasi area improvement dalam operasional bisnis. Oleh karena itu, pengumpulan dan analisis data menjadi lebih penting dalam memahami perilaku konsumen dan mengoptimalkan strategi bisnis. Sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis persaingan dan pengembangan produk baru. Jadi analisis data ini penting banget untuk manajemen bisnis digital supaya tahu dan akurat dalam perilaku konsumen. Supaya lebih improve di operasional bisnisnya juga. Fungsi yang kelima adalah data security atau keamanan data.
Dalam era digital, perlindungan data konsumen dari ancaman seperti hack sangat penting. Perusahaan harus memastikan bahwa data yang dimiliki aman dan terlindungi. Fungsi yang keenam atau yang terakhir adalah teknologi product development atau pengembangan produk teknologi. Ini dapat berarti inovasi dalam produk teknologi menjadi kunci untuk membedakan bisnis dari pesaing. Pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Okay guys, this is presentation for me. Thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.